Assalamualaikum Pak Supriyadi. Waalaikumsalam Bu Citra. Oke, Pak Supriyadi sebentar akan melakukan coaching ya? Ya, betul Bu. Oke, baik. Supaya coachingnya lebih bagus, insya Allah saya nanti akan menjadi supervisornya atau observernya. Nah, sebelum itu saya menyampaikan mungkin dulu rubrik penilaiannya. Jadi saya akan mengamati apakah coaching Pak Supriyadi nanti sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah kompetensi-kompetensi sebagai coach itu terpenuhi seperti mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian merespon jawaban coach dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan prinsip coachingnya. Nah, dari proses coaching sebentar, kompetensi apa yang kira-kira Pak Supriyadi ingin kembangkan? Ya, jadi rencananya Bu, sebentar saya ingin ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dari ketiga yang tadi, yang mana spesifik yang ingin dikembangkan? Ya, jadi untuk spesifiknya ada 2 yang akan saya kembangkan, yaitu mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi 2 ya, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari proses coaching sebentar, apa yang menjadi indikator keberhasilan Pak Supriyadi atas coachingnya? Ya, jadi indikator keberhasilannya itu adalah coaching bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, baik. Kalau begitu mungkin bisa kita langsung mulai saja ya. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Amir, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kabar yang baik, alhamdulillah. Ya, baik Pak Amir. Di sini kita punya sedikit waktu ya untuk berbincang-bincang. Kira-kira Pak Amir dalam kesempatan ini apa kira-kira yang akan kita bicarakan? Ya betul Pak. Pada kesempatan ini saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Ya, permasalahannya apa Pak Amir? Permasalahan yang saya hadapi Pak terkait masalah di sekolah, di mana anak didik saya itu jarang datang ke sekolah. Nah yang kedua, anak tersebut kurang memperhatikan pelajaran di kelas. Oh iya, jadi masalahnya ada 2 ya Pak Amir. Muridnya itu jarang ke sekolah, kemudian perhatiannya terhadap pelajaran itu kurang. Seperti itu. Kira-kira Pak Amir inginnya apa yang akan kita dapatkan nanti setelah pembicaraan kita ini Pak Amir? Yang saya harapkan di sini Pak adalah bagaimana saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah Pak. Ya, jadi Pak Amir ingin dibantu ya. Iya Pak, betul sekali Pak. Terus perubahan apa kira-kira yang Pak Amir harapkan dari tadi 2 masalah tersebut? Perubahan yang saya harapkan di sini Pak, tadi awalnya anak tersebut jarang datang ke sekolah. Saya mengharap bahwa anak tersebut menjadi rajin datang ke sekolah. Nah yang kedua, awalnya kurang memperhatikan pelajaran di kelas. Nah, bisa menjadi lebih fokus dan ada motivasi belajar di kelas. Ya, jadi Pak Amir maunya siswanya rajin, kemudian fokus dalam pembelajaran. Betul sekali Pak. Ya, kira-kira kalau kita kasih peringkat atau level dari level 1 sampai 10 itu tertinggi, kira-kira siswanya Pak Amir saat ini berada di level berapa terkait dengan kehadirannya di sekolah? Kalau kita ambil level 1 sampai 10 itu, saya melihat bahwa sekarang dia berada di level 6. Kenapa? Karena pertama tadi dia jarang datang ke sekolah. Nah yang kedua, dia kurang memperhatikan pelajaran di kelas. Seperti itu Pak. Ya, jadi berada di level 6 ya. Kira-kira ke depan Pak Amir maunya cita-citanya maunya level berapa Pak Amir? Ya kalau harapan saya Pak di sini saya berharap bahwa berada di level 10, di mana anak tersebut rajin datang ke sekolah, ya. Nah yang kedua
bisa memperhatikan pelajaran yang saya berikan di kelas Pak. Ya seperti itu Pak. Ya, baik Pak Amir, kira-kira terkait hal ini, kira-kira kekuatan apa yang Pak Amir miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau kekuatan yang saya miliki di sini Pak adalah yang pertama, saya memiliki semangat yang besar untuk mengharapkan anak tersebut bisa lebih rajin lagi datang ke sekolah Pak. Itu yang pertama. Nah yang kedua, bagaimana artinya kemauan saya tadi, artinya terkait masalah kemauan saya bagaimana anak tersebut bisa berubah. Artinya berubah awalnya malas ke sekolah, nah bisa menjadi lebih rajin ya datang ke sekolah. Seperti itu Pak. Ya, jadi luar biasa Pak Amir. Jadi Pak Amir itu sudah memiliki semangat yang kuat, kemudian harapan yang besar terhadap siswanya untuk rajin datang ke sekolah. Kira-kira Pak Amir punya hambatan tidak terkait dengan hal ini? Hambatan yang saya hadapi Pak, pertama di sini kurang komunikasi dengan orang tua terkait masalah anak tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Ya, jadi terkait hambatan yang tadi yang Pak Amir katakan, kira-kira Pak Amir punya pemikiran tidak untuk solusinya apa? Rencana yang saya lakukan Pak, pertama di sini saya akan menjalin komunikasi dengan orang tua terkait masalah tersebut, kenapa jarang datang ke sekolah. Artinya di sini saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua anak tersebut Pak. Ya, menjalin komunikasi Pak ya dengan orang tua. Kemudian ada lagi kira-kira yang lain strategi yang Pak Amir akan tempuh? Yang lain Pak, di sini terkait masalah tadi yang kurang memperhatikan pelajaran di kelas. Nah, di sini mungkin awalnya kurang menarik pembelajaran karena tidak ada misalnya media awalnya. Sehingga di sini saya merencanakan bahwa kedepannya saya akan membuat media lebih menarik supaya anak tersebut bisa lebih fokus atau bisa lebih memperhatikan pelajaran yang saya berikan di kelas Pak. Iya, jadi saya catat di sini Pak Amir ada dua yang akan Pak Amir coba lakukan, yaitu yang pertama menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Kemudian yang kedua adalah mencoba menghadirkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media pembelajaran yang beragam, ya Pak Amir. Kemudian kira-kira dalam waktu dekat ini Pak Amir bisa melaksanakan yang mana ini, yang di antara dua? Mungkin yang pertama Pak di sini yang lebih utama dulu terkait masalah kehadiran anak tersebut, karena selain tadi kurang memperhatikan pelajaran, dia juga jarang datang di sekolah. Yeah. Ya, jadi mungkin yang saya pertama lakukan adalah saya akan menjalin komunikasi dengan orang tua terkait masalah yang dihadapi anak tersebut. Seperti itu Pak. Iya, kira-kira terkait dengan komunikasi dengan orang tua, kapan Pak Amir bisa mulai melaksanakannya? Insya Allah Pak, sebenarnya secepatnya saya akan laksanakan, saya akan lakukan untuk komunikasikan dengan orang tua siswa tersebut. Iya, ada tidak orang lain di sekolah yang ingin Bapak libatkan dalam hal ini? Sebenarnya Pak, terkait masalah dilibatkan dengan perselang ini, tentunya dari dukungan kepala sekolah Pak, dan yang kedua rekan sejawat atau rekan guru yang bisa membantu terkait masalah yang saya hadapi Pak di sekolah. Ya, jadi di sini Pak Amir membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan kolaborasi dengan sesama guru Pak ya. Iya, Pak. Jadi saya kira dari percakapan kita ini Pak Amir sudah
mulai ada bayangan terkait dengan masalah yang Pak Amir hadapi. Kemudian kira-kira Pak Amir, apa yang Pak Amir dapatkan dari percakapan kita pada kesempatan ini? Ya, alhamdulillah Pak, yang saya dapatkan di sini dari percakapan pada kesempatan ini, yang pertama saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin seperti itu Pak. Ya, jadi alhamdulillah Pak Amir sudah ada bayangan ya. Jadi saya kira percakapan pembicaraan kita pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Saya ingin mendengarkan cerita-cerita Pak Amir terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Ya, Pak Amir, baik Pak Amir, terima kasih. Kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jadi Pak Supriyadi tadi sudah melakukan coaching ya Pak ya, Iya. dengan Pak Amir. Masya Allah saya sudah melihat juga tadi prosesnya. Nah, gimana perasaan Pak Supriyadi tadi setelah melakukan coaching ini? Ya, jadi perasaannya ya Iya. saya berusaha untuk menggali dari kira-kira bagaimana Pak Amir bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Iya, ya, betul ya. Nah, dari proses yang tadi, menurut Pak Supriyadi nih ya, apa yang kira-kira Pak Supriyadi sudah dapatkan? Atau apakah tadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu, yang dua itu secara spesifik, apakah kira-kira menurut Pak Supriyadi itu sudah Pak Supriyadi penuhi atau bagaimana? Ya, jadi menurut saya telah melakukan proses coaching ini tadi dengan mengikuti alur tirta. Yang pertama itu adalah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan yang tanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian saya sudah berusaha untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach dalam hari ini Pak Amir. Oke, baik. Jadi itu ya Pak ya, betul sekali. Saya juga perhatikan tadi dan selama mengamati prosesnya, Pak Supriyadi itu betul sudah mengajukan pertanyaan secara runtut dari menanyakan dulu, mengawali dulu apa tujuannya si coach, kemudian Bapak menggali betul potensinya dengan menanyakan apa kekuatan yang Bapak punya itu tadi ya, seperti itu ya Pak ya. Kemudian tanyakan apa rencananya sampai kemudian benar-benar menemukan sebuah solusi. Ya, jadi percakapannya dalam pengamatan saya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Pak Supriyadi tadi juga saya lihat mencatat mencatat kata-kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya sehingga pertanyaannya pun bisa nyambung. Jadi menurut saya juga pertanyaannya sudah cukup berbobot dalam proses tadi dan betul-betul memancing tadi coachingnya untuk berproses menemukan solusi dari permasalahannya. Iya betul. Kemudian Pak Supa juga memberikan perhatian secara penuh, mendengarkan. Pak Supa memberikan anggukan, jadi si coach ini pasti merasa betul-betul diperhatikan. Kalau mungkin dari Pak Supriyadi nanti ke depan untuk tindak lanjut dari coaching ini apa yang ingin Bapak lakukan? Ya, jadi saya akan mencoba menggali lagi terutama alur tirta. Jadi saya akan mencoba menggali lebih dalam lagi terkait dengan alur tirta tersebut dengan harapan mudah-mudahan proses coaching berikutnya bisa lebih maksimal. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga ya Pak Supriyadi ya. Amin. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Pak. Ya, jadi Bu Citra sebentar lagi akan melaksanakan coaching ya Bu? Iya Pak. Ya, jadi supaya nanti proses coachingnya bisa berjalan maksimal, saya akan melakukan observasi terhadap coaching yang Ibu laksanakan. Ya, jadi di sini saya akan mengamati prosesnya, diantaranya adalah apakah proses coachingnya nanti menggunakan alur tirta, kemudian apakah Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana respon coach terhadap pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian yang penting adalah prinsip coaching. Ada 3, kemitraan, kemudian ada proses.
kreatif, Mm-mm. dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, di coaching kali ini Bu, kompetensi apa saja yang Ibu ingin kembangkan? Ya, betul Pak. Saya tentu ingin mengembangkan keterampilan coaching, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian hadir dengan penuh, dan juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ada 3 ya Bu, ada Iya. kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Iya. Ada yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan di antara ketiga ini? Ya, betul Pak. Saya ingin betul-betul berlatih bagaimana mendengarkan dengan aktif, dengan penuh konsentrasi, dan berlatih mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, jadi ada 2 ya Bu yang Iya. menjadi konsentrasi Ibu. Kemudian indikator apa saja yang Ibu gunakan di coaching ini? Iya, jadi indikatornya adalah ketika saya betul-betul bisa membantu coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya, Pak. Ya, jadi Ibu ingin membantu menemukan solusi ya. Ya, baik. Saya kira cukup untuk percakapan pra observasi pra apa namanya coaching kita. Iya. Selamat selamat menjalankan Coaching. coaching. Oke, Pak. Assalamualaikum Pak Kamil. Waalaikumsalam, Bu Andi Reski Citra. Panggilnya boleh Ibu Citra saja ya. Citra. Iya, oke. Bagaimana kabarnya Pak Kamil? Alhamdulillah baik, meskipun begitu padat jadwal mengingat ini adalah awal semester. Oh iya, betul ya. Sama, saya juga Sama. di sekolah merasakan yang sama. Nah Pak Kamil nih, apa tujuan kita ini di sesi coaching kali ini insya Allah? Oh, iya. Apa yang Pak Kamil maksudnya ingin bicarakan? Ya. Tujuan saya menghubungi Bu Citra untuk ajak ketemu. Yang pertama saya ingin membicarakan satu permasalahan di mana saya sebagai pembina OSIS untuk menemukan masalah pada anggotanya yang dimana yang siswa kelas 2 dan kelas 3 itu ingin sekali dianggap sebagai senior bagi juniornya seperti yang kelas 1. Dan di sisi lain juga ada masalah internal masalah pribadi yang dibawakan ke dalam dunia internal mereka sehingga yang senior itu merasa wah masa juniorku yang mau tindas Kak begitu. Jadi dia merasa saya ini senior seperti itu. Di bawahnya itu sebagai senior itu akan seakan-akan hilang begitu Bu. Oke. Jadi di sini Pak Kamil mau sharing mengenai masalahnya di organisasi sekolah ya, khususnya OSIS. Iya, Pak Kamil yang kebetulan mendapat amanah sebagai pembina. Ya, betul. Dan ternyata ya anak-anak punya polemik ya. Iya. Ini Mau menganggap dirinya sebagai senior. Iya. Pasti yang junior juga merasa tidak nyaman. Begitu ya Pak Kamil. seperti itu. Oke, baik. Nah, kira-kira nanti insya Allah di akhir sesi kita, apa yang Bapak Kamil ingin dapatkan? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi terhadap permasalahan ini. Itu yang pasti. Kemudian bagaimana apakah bisa nanti siswa yang dalam spesifik anggota OSIS ini tidak mengulangi lagi hal-hal yang seperti ini. Oke, tidak mengulangi lagi ya. Iya. Ya, jadi insya Allah di sesi terakhir Pak Kamil menginginkan ada solusi dan betul-betul anggota OSIS tidak mengulangi permasalahannya. Ya, amin. Semoga Pak ya, insya Allah nanti di akhir sesi. Nah, Pak, mengenai tadi masalahnya tentang senior dan junior itu, kira-kira kalau dipresentasikan Pak ya dari jumlah anggotanya atau mungkin diberikan level, berapa banyak yang seperti itu sehingga kemudian ini betul-betul menjadi polemik bagi adik-adiknya yang mau masuk itu. Iya. Maksudnya di sini kalau level satunya itu bagaimana? Yang tinggi level 10. Yang parah. Oh, parah. Iya. Oke. Iya, oke. Kalau di ranah levelnya saya bisa mengatakan yang ke-7 lah. Seperti itu. Ada di 7 level Iya. parahnya Pak ya? Iya.
Berarti Wah. kalau mungkin dari sisi jumlah ini cukup. Cukup ya hampir semua seperti itu. Wow, Ya. waduh, hampir semua Pak ya. Iya. Oke. Nah, dari situasi ini, kira-kira kalau Pak Kamil melihat dirinya sendiri ya Ya. sebagai pembina OSIS, apa kira-kira yang bisa Pak Kamil lakukan? Mungkin yang pertama eh, tentunya menghadirkan semua, kemudian menanyakan kepada mereka ada kenapa yang senior ini seakan-akan ingin sekali butuh yang namanya penghormatan kepada juniornya, dan juga menanyakan kepada junior yang masih kelas 1 kenapa tidak mendengarkan arahan dari seniornya. Maksudnya kan secara tidak langsung kan arahan dari senior itu tentunya yang baik, yang pernah juga dilakukan sebelumnya. Nah seperti itu yang bagaimana mendiskusikan lebih mendalam apa permasalahan mereka, apakah memang hanya sebagai masalah di sebuah organisasi, seperti itu. Oke. Bapak sebagai pembina mungkin Bapak dulu mau mendengarkan Iya, begitu Pak ya, Ingin apa mendengarkan. apa sebenarnya yang menjadi pemicu Iya. sehingga sampai seperti itu. Baik, untuk mengarah ke sana, mewujudkan itu Pak Kamil, bagaimana kira-kira langkah yang Bapak bisa lakukan? Tentunya langkah yang pertama itu sudah pasti membuat pertemuan keseluruhan dengan siswa OSIS, kemudian memberikan beberapa pertanyaan atas permasalahan yang didengar, dan mencari di mana pemicunya. Nah, setelah tahu pemicunya ini kita panggil duduk berdua, seperti itu. Kan kalau misalkan 2 orang kan otomatis duduk bertiga dan menanyakan lebih mendalam apa yang mereka, apa sebenarnya yang menjadi dasarnya sehingga seperti ini. Kan kita sebagai pembina usia kan tidak enak lihatnya pertemuan ada yang senior seakan-akan wah ini muka disenggolin sama juniorku, kan itu kan tidak enak juga. Jadi bagaimana bisa mendamaikan mereka seperti itu. Oke. Jadi intinya Pak Kamil bagaimana lah bisa Iya. mendamaikan mereka ya. Ya betul tentu. Kalau kita pasti ingin mendamaikan mereka, maka pasti kita harus tahu dulu apa Iya, yang apa menjadi penyebabnya. Iya, dan siapa pelakunya. Ah betul, dan siapa pelakunya. Iya. Kalau dalam pandangan Pak Kamil sendiri, Iya. kira-kira apa yang menjadi pemicunya anak-anak sampai seperti itu? Kalau pandangan saya, kalau dari dilihat secara umumnya, tentu yang pertama yang senior mungkin terlalu berlebihan kepada juniornya, kan itu yang secara umum. Tapi bisa saja masuk ke ranah pribadi, mungkin dengan senior dengan juniornya ada hal-hal yang tidak harus diekspos, kemudian diekspos, kan seperti itu. Misalkan kan kita tahu remaja sekarang seperti apa, banyak yang mulai mengenal hal-hal yang di lingkungan mereka mungkin hanya dengan kata-kata yang kurang enak didengar sehingga merasa tersinggung, gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu yang menjadi satu titik permasalahannya. Oke. Berarti ini anggaplah ya, karena kalau misal dari siswa, ya Kak Kamil tadi sudah menemukan bahwa insya Allah saya pasti akan mengumpulkan dulu lalu mendengarkan cerita mereka. Nah betul, mereka tentu punya sudut pandang tersendiri. Kalau dari sisi Pak Kamil sebagai pembina, nah memandang bahwa ini memang ada tindakan yang berlebihan, begitu Pak ya? Iya. Berlebihan dari senior ke junior. Oke. Jadi mungkin dalam sesi ini yang paling mungkin dari yang tadi pandangannya Pak Kamil untuk menyelesaikan ini. Nah, berarti kira-kira kalau pandangannya Pak Kamil bahwa ini memang ada tindakan senior yang berlebihan ke juniornya. Jadi apa yang kemudian dalam bayangan Pak Kamil ini bisa Pak Kamil lakukan sehingga yang tindakan seperti itu tidak terjadi lagi atau tidak terulang lagi? Yang pertama tentunya bagaimana menanamkan budaya saling menghargai, saling menghormati, serta bagaimana bisa menumbuhkan rasa empati antar sesama mereka. Kan kalau dilihat saling menghargai, saling menghormati, saling berempati, kan enak dilihatnya. Mereka berada pada payung yang sama, seperti itu. Betul sekali Pak. Ya. Kalau siswa sudah seperti itu, tumbuh budaya saling menghargai, saling empati, pasti insya Allah tidak ada kekacauan di dalamnya. Nah,
Dari hal-hal yang Bapak sebutkan atau solusi-solusi yang Bapak sebutkan, yang mana kira-kira paling memungkinkan untuk Bapak bisa lakukan dulu? Kalau yang paling memungkinkan untuk saya lakukan dulu, Hmm, pertama tentunya berdiskusi dengan mereka dulu. Oke. Kemudian setelah itu bagaimana, yang kedua selanjutnya menanamkan rasa saling menghargai dan menghormati, Hmm, serta menumbuhkan rasa empati antar mereka. Seperti itu, Bu. Oke, jadi kalau diurut Bapak ingin mengajak mereka dulu berdiskusi, Ya, kemudian mau menyelesaikan dari sudut pandang Bapak tadi ya, yang menanamkan budaya saling menghargai ya, dan juga menumbuhkan rasa empatinya. ya. Oke, untuk mewujudkan itu kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan? Kalau berbicara berapa lama, itu sebenarnya kita tidak bisa menargetkan berapa lama. Cuman saya harus melakukan secepatnya. Betul. Seperti itu, karena kalau kita menargetkan waktu 1 minggu kan kita belum tahu juga ke depannya setelah 1 minggu itu, Betul. mungkin hanya 1 minggu itu saja, mungkin selanjutnya tidak, artinya harus melakukan kegiatan yang berulang. Kalau melakukan kesalahan kita harus menyadarkan lagi, intinya saya harus melakukan secepat mungkin. Ya, betul Pak. Ya, Saya paham. Kalau hasilnya pasti mungkin memang tidak bisa dilihat. Kita tidak tahu bilang berapa lama ini betul-betul akan Iya. terwujud ya. ya, Apalagi yang mau diubah ini adalah perilaku ceritanya dari dalam. ya, Tapi mungkin dari segi eksekusi yang langkah yang Bapak rencanakan, misal tadi mengajaknya berdiskusi, pasti ini kan bisa direncanakan. Ini berapa, kapan kira-kira begitu tepatnya? kalau yang berdiskusi itu sudah pasti pada saat pertemuan rutin di OSIS itu Oh, sendiri. pertemuan rutin. Ya, Hari apa itu Pak? Itu harinya setiap hari Kamis setelah pulang sekolah. Oh, Kan enak diskusi tanpa ada gangguan dari siswa-siswa yang lain. oke. Supaya mereka bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya gitu. Oke, baik. Jadi ini kalau mengajak diskusi bisa langsung secepatnya ya? Bisa. Oke, baik. Ada kira-kira yang Bapak bisa, ada yang bisa kira-kira membantu Bapak untuk melakukan ini? Kalau yang bisa membantu tentunya rekan sejawat, artinya para rekan guru, kemudian di sisi lain mungkin ada guru BK untuk menanganinya juga, dan juga kepala sekolah, intinya perangkat yang di sekolah itu semuanya lah, yang Semua stakeholders lah yang ada di sekolah ya? Iya, kan Artinya kalau saya sendiri tidak bisa juga, intinya betul. pasti membutuhkan mereka semua. Kerjasama Pak ya? Kerjasama. Iya, betul. Oke, baik. Kira-kira Pak, Bapak sudah menemukan juga tadi solusinya, Iya. kemudian rencana eksekusinya juga, waktunya juga sudah jelas. Nah, tapi kira-kira Pak, dalam melakukan itu ada nggak kemungkinan potensi yang bisa menjadi hambatan untuk itu? Kemungkinan potensi ataupun hambatannya mungkin kalau dilihat dari solusi dari permasalahannya mungkin bakal kembali ke diri mereka juga sih, ke siswa itu sendiri. Kan bagaimana keterbukaan mereka, karena kan kalau mereka membicarakannya itu hanya terbuka tertutup, artinya 50-50 kan kita juga tidak bisa langsung menemukan solusi yang tepat seperti itu. Oke. Ini kita harus memang benar-benar tahu apa sebenarnya yang harus dilakukan seperti itu. Intinya masalahnya dulu yang harus real seperti itu. Oke, kalau saya tangkap berarti ini personalnya Iya, anak itu ya yang mungkin menjadi hambatan. iya itu. Kalau seperti itu mungkin secara personal muncul apa yang kebayang untuk Bapak bisa lakukan? Yang pertama, kalau secara personal memanggil keduanya, Oke. kita bicarakan baik-baik, mencari solusi yang terbaik. Jika tidak ada solusi yang terbaik dan tidak ingin berdamai, kita keluarkan dari OSIS saja. Karena jangan sampai hal-hal seperti ini bisa menghambat roda organisasi OSIS itu sendiri, sehingga bisa ataupun mereka berdua ini bisa memberikan menularkan apa yang mereka miliki ke teman-temannya juga. Betul. Jangan sampai ini lagi yang Iya. kembali membesarkan masalah Iya. yang sudah diperbaiki Pak ya. Iya, iya. Ya, betul. Mantap Pak. Oke, baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Dari hasil bincang-bincang kita tadi, apa kira-kira aksi nyata ke depan yang ingin Bapak langsung lakukan? Kalau aksi nyata ya mungkin seperti yang sudah sering kita dari tadi diskusikan, tentunya yang pertama bagaimana saya harus berdiskusi dulu dengan mereka.
Oke. Pada saat pertemuan rutin ini membicarakan apa permasalahannya sehingga terjadi itu, setelahnya aksinya yang akan saya lakukan bagaimana menanamkan budaya ini, saling menghargai, berempati, menghormati, serta bagaimana menemukan titik permasalahan ini, siapa pelaku utamanya seperti pemicunya lah. Oke Pak, baik. Semoga insya Allah berhasil Pak ya. Amin. Amin. Ya, bagaimana perasaan Bapak setelah coaching tadi? Alhamdulillah setelah coaching Alhamdulillah. ternyata dengan Bu Andi Reski yang mampu membimbing saya menemukan solusi itu sendiri. Alhamdulillah. Senang sekali Pak. Saya tunggu cerita selanjutnya ya. Bagaimana ke depan organisasi yang Bapak bina ini, anak-anak OSIS-nya, saya tunggu cerita selanjutnya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Terima kasih Pak. Ya, baik Bu Citra. Iya Pak. Ya, jadi barusan Ibu sudah melakukan proses coaching ya Bu. Iya Pak. Ya, jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Iya Pak, alhamdulillah saya merasa sangat senang karena tadi di akhir sesi coach mengatakan saya berhasil menemukan solusi. Jadi saya juga turut senang. Senang sekali ya Bu. Iya. Terus apa yang Ibu dapatkan dari coaching tadi? Iya Pak, jadi ternyata itu kalau kita melakukan coaching di situ betul-betul kita harus penuh konsentrasi Pak ya, harus betul-betul mendengarkan dengan aktif, mengetahui apa poin-poin penting yang disampaikan oleh coach. Jadi saya betul-betul berlatih tadi di situ untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berikutnya. Iya. Iya Pak. Ini tadi pendapat Ibu Citra itu sejalan dengan apa yang sempat saya catat-catat tadi terkait dengan proses pelaksanaan coachingnya. Jadi di sini saya mencatat bahwa Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Kemudian Ibu sudah fokus terhadap coaching, menjadi pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang saya catat tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu memang sudah sangat terstruktur sehingga mampu memancing coach untuk mengungkapkan masalahnya, kemudian menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah. Ya, kemudian ini pertanyaan terakhir Bu, kira-kira ke depannya untuk proses coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Ya betul Pak. Ke depan saya pasti ingin terus berlatih untuk menerapkan praktik coaching ini dengan alur tirta tadi. Saya betul-betul ingin berlatih bagaimana sih menjadi pendengar yang baik dan mampu membantu teman yang lain untuk mungkin menyelesaikan masalahnya atau terlebih mengoptimalkan potensinya. Seperti itu Pak. Iya, betul sekali Bu. Jadi dan saya yakin nanti ke depan Ibu sudah bisa melakukan coaching yang lebih baik. Ini saja pada kesempatan ini adalah awal Ibu melakukan coaching itu, menurut saya hasilnya sudah maksimal. Alhamdulillah. Saya kira untuk percakapan kita di pasca coaching ini cukup. Terima kasih Bu. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adik kami. Hubungan hari ini Pak Amir akan melakukan sebuah coaching di mana saya akan mengamati dan melakukan supervisi terhadap itu. Dalam hal ini saya akan mengamati beberapa hal yang akan dilakukan oleh Pak Amir itu sendiri. Yang pertama, Pak Amir sudah mengenal yang namanya alur tirta kan. Nah, itu saya akan mengamati hal itu. Kemudian bagaimana Pak Amir melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya nanti. Serta saya akan melihat juga bagaimana respon coach terhadap pertanyaan yang diberikan. Kemudian saya akan melihat juga prinsip-prinsip coaching itu sendiri, yang dimana ada kemitraan,
proses kreatif serta bagaimana Pak Amir memaksimalkan potensi dari Pak Amir itu sendiri dengan coachingnya. Nah, dalam hal ini mungkin saya akan bertanya kompetensi apa yang Pak Amir ingin kembangkan. Baik Pak, tentunya kompetensi yang saya ingin kembangkan ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, nah yang kedua mendengarkan aktif, nah yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, mungkin seperti itu Pak. Oke, berarti kompetensi yang ingin dikembangkan ini ada 3 ya. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya ingin tahu hal-hal spesifik apa yang ingin Pak Amir kembangkan. Tentunya dari ketiga tadi itu yang saya akan kembangkan terutama mendengarkan aktif. Nah yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi hal spesifik dari yang kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya Pak. Oke. Nah, apa indikator ketercapaian yang Pak Amir ingin capai seperti itu? Tentu yang saya ingin capai pertama bagaimana coach ya maksudnya, bagaimana coach ya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach tersebut, mungkin seperti itu Pak. Oke, indikatornya coach mampu menemukan solusi ya dari permasalahan. Oke, mungkin itu saja yang akan saya observasi ke depannya. Kira-kira mungkin bisa kita lakukan sekarang ya Pak Amir? Ya, bisa Pak. Oke, ayo kita lakukan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi Hitra. Waalaikumsalam Pak Amir. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, tentunya ada hal penting sehingga meluangkan waktu untuk berbincang-bincang pada kesempatan ini. Iya Pak, betul. Saya ingin sedikit berbicara tentang pembelajaran saya di kelas Pak. Ya, kalau saya boleh tahu masalah apa ya Bu? Iya Pak, jadi saya agak sedikit galau ini karena di dalam pembelajaran saya kan di sekolah mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia Pak. Tapi ketika saya berikan ujian, baik itu terutama kalau ujian sumatif akhir, itu siswa banyak yang remedial Pak. Jadi saya berpikir bagaimana ya supaya ini siswa saya bisa semuanya dapat hasil yang optimal Pak. Seperti itu. Artinya Ibu mengalami persoalan anak-anak yang rata-rata remedial apabila Iya, diberikan ujian sumatif. Iya, Seperti Pak. itu ya. Iya Pak. Nah, sebenarnya bagaimana atau apakah ukuran keberhasilan selama ini? Ya betul Pak. Ini kan remedial, ini kan mencerminkan hasil bisa dikata hasil pembelajaran saya di kelas Pak ya. Jadi tentu ketika misalnya anak-anak cukup banyak yang paham materi tidak remedial, berarti pembelajaran saya berhasil. Jadi saya inginkan indikatornya anak-anak itu lebih banyak yang lulus kayak gitu Pak. Ya, luar biasa sebenarnya harapan Ibu ya terkait masalah anak-anak ini yang apabila diberikan ujian sumatif, nah yang banyak mengalami remedi. Iya. Nah, dari misalnya kita ambil contoh skala 1 sampai 10 itu sekarang Ibu berada di posisi pencapaian berapa Bu? Maksudnya ini anak-anak yang remedial ya Pak ya? Iya. Diskalakan. Iya. Oke, dari 1 sampai 10 Pak ya? Iya. 10 itu yang terbanyaknya begitu Pak ya?
Oke, mungkin kalau dipresentasikan ini lebih dari kadang Pak hampir 50% lulus, 50% tidak lulus, kadang juga 60-40 kayak gitu Pak. Jadi mungkin di skala 6 Pak ya. Ya, anggaplah rata-rata segitu. Oh ya, setelah 6 ya. Iya. Tapi sebenarnya ini untuk Ibu sebenarnya ini skala berapa yang kita inginkan? Ya paling tidak kan pasti juga kita tidak bisa memungkiri itu, ada yang tidak bisa dan memang itu selalu menjadi refleksi dari pembelajaran Pak ya. Jadi mungkin di angka 90 maksudnya Pak 90% yang lulus lah. Jadi hanya sekitar 10% yang tidak lulus. Luar biasa sebenarnya ya. Oke, bahkan kalau bisa sih semuanya bisa lulus. Wah, luar biasa sebenarnya ini Bu ya. Iya, Pak. Artinya kita mengharapkan ini berada di skala sempurna ya, mungkin seperti itu. Baik, kira-kira ini apa kira-kira kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau dalam diri saya Pak kekuatannya, saya sebenarnya kalau mengajar itu saya cukup semangat, saya bahkan sangat semangat untuk mengajar anak-anak. Saya juga punya semangat apa ya, mendorong anak-anak untuk betul-betul mencapai tujuan yang saya sajikan dalam pembelajaran Pak. Kemudian dari mengajar, keterampilan mengajar juga saya selalu perhatikan betul supaya anak-anak itu tidak bosan dalam mengajar dan betul-betul memastikan bahwa mereka paham apa yang saya jelaskan, seperti itu Pak. Wah, luar biasa sebenarnya ini Bu ya, karena kita begitu peduli terhadap anak didik Ibu ya, bagaimana keberhasilan anak didik Ibu bisa berhasil, bisa tidak ada lagi yang bermedi ya. Nah, kira-kira di sini dari tujuan Ibu ini apa kira-kira yang menjadi hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Apa ya Pak ya? Ini kan sedikit cerita dulu. Kalau dalam kelas sih sebenarnya saya juga ini makanya saya galau karena kalau ketika mengajar itu saya tanya anak-anak bilang paham, tapi kenapa ketika mungkin ketika dikasih soal ujian kemudian diperiksa hasilnya itu kok masih banyak yang remedial seperti itu Pak, padahal dalam prosesnya itu cukup bagus. Nah kalau yang mungkin saya pikir-pikir hambatannya mungkin di penerimaan secara pribadinya itu anak-anak Pak ya, mereka menganggap bahwa saya paham, tapi sebenarnya dia tidak paham. Jadi seperti itu mungkin Pak, dihambatannya dari penerimaan anaknya itu. Artinya cara belajarnya mungkin Pak dalam proses pembelajaran di kelas. Artinya itu yang bisa menghambat ya. Iya Pak. Nah tentu kira-kira ini apa kira-kira solusi Ibu ini untuk supaya yang bisa menghambat itu ya ada maksudnya apakah kira-kira solusi menurut Ibu ya? Jadi kalau yang saya katakan tadi ya, yang hambatannya ya dari cara belajarnya anak-anak ini mungkin yang tidak maksimal, baik itu di kelas maupun di sekolah. Jadi solusinya untuk ke depan mungkin saya perlu betul-betul merefleksi kembali penyajian pembelajaran saya karena pasti ini sangat terkait. Meskipun mungkin anak-anak mengatakan saya sudah paham, saya senang dalam pembelajaran, tapi bercermin dari ini saya harus mengevaluasi kembali ini betul-betul paham tidak ya. Jadi saya betul-betul akan pastikan bahwa dia memahami betul itu materi pembelajaran. Mungkin saya langsung kasih quiz-quiz secara singkat ketika mengajar, kemudian juga betul-betul memastikan bahwa apa yang mereka pelajari itu sesuai dengan minat belajarnya, gaya belajar ini anak, dan yang tidak kalah penting juga mungkin saya perlu menginisiasi untuk belajar mandirinya, artinya menumbuhkan budaya belajar dalam dirinya sehingga tidak hanya di kelas mereka mendapatkan pembelajaran, tapi juga nanti ketika mereka kembali ke rumah. Seperti itu Pak. Nah dari sini tentu atau sebelumnya apakah ada kira-kira strategi lain ataukah misalnya yang direncanakan? Mungkin juga saya akan sharing-sharing dengan teman yang lain bagaimana
pengalamannya dalam mengajar itu, terutama dengan teman-teman juga yang mungkin mengalami hal yang sama dengan saya. Saya akan sharing dengan mereka, menanyakan bagaimana tips-tips yang mereka lakukan. Dari tadi ada rencana, ada solusi yang ingin kita terapkan, tentunya perlu juga kita antisipasi kira-kira apa gangguan yang bisa terjadi dari artinya di sini kita harus mengantisipasi hal-hal apa yang bisa terjadi untuk menghambat itu rencana kita. Oke Pak, yang tadi kan yang saya rencanakan itu meminta anak-anak untuk memperkuat belajar mandirinya, kemudian di sekolah saya akan memenuhi belajarnya sesuai dengan gaya belajarnya dia, kemudian memberikan kuis-kuisnya. Mungkin hambatannya juga yang terbayang ya, kembali kalau budaya belajar berarti pasti terkait dengan semangatnya si anak itu Pak. Jadi ini pasti akan riskan betul, rawan kembali dengan tantangan apakah ini anak betul-betul mau untuk melakukan belajar mandirinya atau tidak, apakah ini anak mau betul-betul jujur terbuka kepada saya selaku gurunya bahwa sebenarnya dalam pembelajaran ini yang saya inginkan, karena jangan sampai lain dia ungkapkan kemudian lain juga pasti yang saya berikan, seperti itu Pak. Baik, sobat masih ada yang lain? Barangkali itu saja Pak yang terbayang untuk saat ini Pak ya. Baik, tentu dari rencana ini apakah misalnya ada dukungan atau bantuan yang diharapkan supaya apa yang kita mau lakukan, apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik? Ya betul Pak, pasti dalam melakukan ini saya butuh bantuan. Misal tadi saya minta untuk belajar mandiri, saya pasti akan terus berkomunikasi dengan orang tuanya, seperti itu, agar membantu untuk proses belajar mandirinya. Kemudian kalau di sekolah, saya ingin mungkin meminta teman membantu saya, misal mengamati proses pembelajaran saya di kelas, apakah memang jangan sampai memang di dalam pembelajaran saya masih kurang sehingga anak-anak sampai seperti itu. Termasuk juga saya ingin berdiskusi dengan teman, jadi pasti saya butuh bantuan rekan-rekan sejawat di sini Pak. Nah, betul sekali, artinya kita memang artinya perlu namanya bantuan ya. Iya. Karena itu bisa membantu menemukan membantu kita dalam menemukan kegiatan ya. Iya. Nah, baik, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Apakah masih ada yang menjanggal atau masih ada yang perlu, artinya apakah masih ada yang menjanggal di perasaan Ibu atau bagaimana kira-kira masalah Ibu ini? Sebenarnya saya sedikit senang ini Pak, sudah senang karena menemukan titik terang apa yang ke depan yang bisa saya lakukan. Ya, saya hanya khawatir aja apakah ini langkah saya betul-betul berhasil ke depan ataukah tidak, seperti itu Pak. Ya, itu kan hasilnya nanti Pak ya. Alhamdulillah kalau Ibu merasa senang sudah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi sekarang. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira ini apakah ada perencanaan untuk dilaksanakan ke depannya ini? Kapan perencanaan yang dilaksanakan? Iya. Secepatnya pastinya Pak saya akan lakukan, jadi saya akan urut betul itu, merefleksi dulu pembelajaran saya, kemudian merencanakan pembelajaran yang lebih baik, lalu menyemangati siswa terus untuk menumbuhkan budaya belajar dan terus berkomunikasi dengan orang tuanya. Oke, mungkin saya rasa ini sudah cukup. Semangat ya Bu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Terima kasih juga. Ya, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, gimana rasanya Pak Amir setelah mengcoaching rekan sejawatnya? Ya, alhamdulillah perasaan saya senang sekali bisa membantu teman untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Apa saja yang telah didapatkan selama proses coaching ini yang berkaitan dengan indikator yang sudah ada?
Yang saya dapatkan tadi yaitu terkait masalah alutsista, di mana alutsista itu adalah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Dan yang kedua yaitu menggali potensi coaching. Jadi artinya Pak Amir ini sudah sudah mengetahui bagaimana menerapkan alur tirta serta bagaimana menggali potensi coach itu sendiri sehingga coach mampu menemukan saran dan solusinya ya Pak. Yeah. Oke, kan di sini yang saya lihat tadi dari ininya catatan saya itu Bapak memang sudah berhasil melakukan alur tirta serta bagaimana fokus terhadap kuace sehingga dia mampu menemukan solusinya dan juga menjadi sebagai pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot kepada coach. Nah, terus kedepannya nanti kompetensi apa saja yang ingin Pak Amir kembangkan? Menurut saya Pak, di sini kompetensi yang harus saya kembangkan ke depannya ini terkait mendalami mendalami alur tirta itu sendiri supaya lebih mantap lagi Pak. Menurut Pak Amir sendiri alur tirta ini seperti apa setelah menerapkannya diterkan sejawatnya tadi? Di sini tadi itu supaya saya bisa lebih mendalam lagi bagaimana menerapkan alutsista itu sendiri, di mana menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, saya kira supervisi kali ini sudah cukup ya Pak Amir. Iya, Pak. Dan semoga kedepannya bisa lebih mendalami lagi. Iya, Pak. alur tirta. Iya. Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.